Jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terus bawa kami Tuhan dalam rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami di dalam jalan-jalan-Mu untuk mengiring Engkau sampai pada garis akhir. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi ketika kami mendengarkan firman, Engkau bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, karena kita percaya kesaksian akan membangkitkan iman kita bersama. Iya, saya bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Saya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, yaitu ketika kami mengalami kesulitan keuangan, Bu. Karena keadaan yang sulit, penjualan toko pun menurun. Sedangkan biaya-biaya yang harus kami keluarkan itu sangat besar. Biaya rumah tangga, biaya uang sekolah anak-anak, semester, biaya kontrak rumah, bahkan untuk Oma yang sudah jatuh tempo. Biaya bunga bank atas pinjaman modal kerja dan lain-lain. Sedangkan pendapatan toko sudah tidak cukup. Jadi kami putuskan untuk menjual aset yang kami miliki. Tapi sudah dari tahun 2021 yang lalu kami pasarkan, belum juga ada yang minat. Sampai akhirnya pada satu titik semua sudah jatuh tempo. Kami harus membayar semua biaya-biaya itu. Secara manusia kami semua begitu khawatir dan takut. Jika bulan depan kami tidak bisa bayar, nanti gimana kalau tidak bisa membayar? Tapi kami senantiasa dikuatkan di saat selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Dengan setia kami ikuti selalu dari channel Ibu. Ibu selalu berkata bahwa Tuhan itu mudah banget kalau mau menolong kita. Menyelesaikan masalah kita sekarang juga bisa. Tapi Tuhan itu mau melihat pertobatan dan sikap hati kita. Akhirnya saya ubah sikap hati dengan melihat masalah itu sebagai cara Tuhan untuk mendidik dan melakukan mujizat dalam hidup saya. Dalam setiap doa dan penyembahan saya selalu berkata, seperti yang selalu Ibu bilang dalam khotbah Ibu, bahwa Tuhan, Engkau jangan jawab dulu doa kami sebelum saya sesuai dulu seperti yang Tuhan mau. Amin, amin. Luar biasa saudara ya. Engkau penjunan dan saya ini hanya tanah liat. Tapi saya bilang, saya percaya Tuhan tidak akan biarkan saya meminta-minta dan dipermalukan. Dan akhirnya pada saat-saat hampir waktunya, pada saat-saat sudah rasanya di akhir penantian, benar-benar aset kami pun laku terjual. Puji Tuhan. Puji Tuhan Ibu, kami sekeluarga bersyukur karena bisa melunasi semua hutang-hutang bank dan biaya-biaya lainnya. Memang Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak pernah terlambat menolong kita, asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat dan mengubah sikap hati kita menurut seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Saya juga mau berterima kasih buat Ibu Debbie yang sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang selalu menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi masalah-masalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta seluruh tim mesbah doa dan mesbah syukur. Puji Tuhan. Saudara, satu kesaksian yang luar biasa di mana semuanya sudah mau jatuh tempo. Rasanya waktunya sudah hampir habis, tapi jual aset dari tahun lalu tidak laku-laku.
Tapi puji Tuhan, di dalam penantian, takut, khawatir, ibu ini mengerti. Seperti yang selalu saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah saya, bahwa untuk menjawab masalah kita, menolong persoalan kita, bagi Tuhan itu tidak sulit, hanya semudah Dia berfirman. Tapi Tuhan mau dari setiap masalah itu kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Jadi ibu ini berdoa, Tuhan, ya, jangan jawab doa saya sebelum saya ini dibuat, ya, memahami rencana Tuhan dalam hidup saya dan saya menjadi seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan, saat ibu itu berdoa dan berserah, dia tidak lagi menuntut Tuhan. Apa yang terjadi? Asetnya laku di tanggal, di waktu yang tepat, di saat mereka harus membayar semua tagihan. Luar biasa, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang luar biasa. Ya, kita semua jadi yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu mau mengandalkan Dia dan mengerti rencananya. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah selesai dengan Imamat pasal 13 tentang sakit kusta. Bagaimana orang yang sakit kusta itu tidak boleh ada dalam perkemahan. Mereka harus diisolasi dulu. 7 hari belum sembuh juga, tambah 7 hari lagi jadi 14 hari. Jadi kenapa? Karena itu penyakit yang sangat menular. Pada waktu itu belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan obatnya. Tuhan tidak mau seluruh bangsa itu tercemar dan tertular penyakit kusta. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan sekarang Imamat 14. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit itu kusta, itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembeli di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Ya, dikatakan di sana, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar perkemahannya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 itu ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulu harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Kita melihat di sini, saudara, Tuhan menyuruh agar orang yang sakit kusta kalau sudah sembuh untuk bergabung kembali boleh, tetapi harus benar-benar ditahirkan dengan mempersembahkan burung sebagai korban. Ayat yang ke-10, pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan 1 ekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian beserta 1 log minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang 1 ekor, mempersembahkannya sebagai korban salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan.
13. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih kurban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus, ya karena korban penebus salah begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhkan pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 log itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jarinya ke dalam minyak yang di telapak tangan kanan kiri itu, dan sedikit minyak itu harus dipercikkan dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat mana darah tebusan sudah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhkan pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa, dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya, dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. 20. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia akan menjadi tahir. Jadi kita lihat saudara, di sini Tuhan mengatur tentang bagaimana orang kusta itu harus tahirkan kalau dia sudah sembuh. Dikatakan di sana, ya kita baca ini saudara, tetapi jika orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan 1 ekor saja sebagai tebusan salah untuk persembahan unjukan supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan korban log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor burung merpati sekedar kemampuannya. Yang 1 ekor harus menjadi korban penghapus dosa, dan yang 1 ekor lagi harus menjadi korban bakaran. Pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam, ya, ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tembusan salah dari minyak yang 1 log itu, lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 25. Ia harus menyembelih domba tebusan salah, dan imam harus mengambil sedikit dari darah tersebut, tebusan salah itu, dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanan, juga pada orang itu pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu. Jadi minyaknya itu sedikit dituang saudara, ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu harusnya dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan orang itu yang akan ditahirkan, pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhkan pada kedua orang yang akan ditahirkan, supaya kepala orang yang akan ditahirkan, itu di hadapan Tuhan, supaya kepala orang yang ditahirkan di hadapan Tuhan itu pendamaian bagi orang di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan 1 ekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati, lalu yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya, yang 1 ekor sebagai korban penghapus dosa dan yang 1 ekor lagi sebagai korban bakaran.
Di samping korban sajian, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Ya, sampai di situ dulu, kita akan lanjutkan besok saudara sampai ayat 33, ya 32. Besok kita akan lanjutkan bagaimana orang yang kena kusta itu harus ditahirkan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami malam ini lihat kebenaran firman-Mu, segala hal tentang bagaimana kami harus tahir dan kudus di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati dalam setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak, kami hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Para suami, istri, anak-anak, semuanya hidup dalam kekudusan. Tuhan, lepaskan semua yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Mungkin ada di antara keluarga, anak kami, teman kami, siapapun yang terikat roh perselingkuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak setiap mereka yang mau sungguh-sungguh keluar dari ikatan dosa, narkoba, minuman keras, rokok, dan semua perjudian, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang terikat dengan game online, handphone, kami tolak. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau, nyatakan perbedaan Tuhan. Engkau juga terus memberkati mereka yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tuhan, berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan, jamah dan lawat, mungkin itu keluarga kami atau siapapun yang di luar sana. Kami berdoa kesembuhan terjadi. Mari tumpang tangan di bagian yang sakit atau taruh tangan-Mu di dada saudara. Berkatakan, aku percaya, aku sehat, aku sembuh. Tidak ada satu pun sakit penyakit dalam tubuhku, karena Tuhan yang memberikan aku kemenangan dan kesembuhan. Ampuni salah dan dosa kami, kuduskan hidup kami. Berkati setiap mereka yang terlilit masalah hutang piutang, masalah ekonomi keluarga yang berkekurangan. Tuhan mencukupkan. Kami berdoa Bapa, untuk setiap mereka yang punya kerinduan ingin punya anak, dibukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau percayakan keturunan ilahi yang berkekurangan, Engkau cukupi. Kami angkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, lawat bangsa kami dengan kemakmuran, keadilan, hukum boleh ditegakkan di atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI Polri, kabinet yang ada. Tuhan, terus taruh roh takut akan Tuhan, agar bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang benar. Diberkati tanahnya, lautnya, udaranya, gunungnya, pertaniannya, perkebunan, pertambangan, peternakannya, diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati semua penduduknya, hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik dari dosa dan datang kepada kebenaran. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang bergumul untuk menjual aset atau apapun. Tuhan turut bekerja. Kami percaya Engkau memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerah-Mu turun atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.